Shalom, jemaat JWS Gading yang terkasih. Selamat berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Apa kabar? Saya berharap Anda sehat dan terberkati dalam masa pandemi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan secara khusus melalui firman-Nya. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu kami mau membuka hati. Kami mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya ingin mengawali khotbah saya pada hari ini dengan perkataan seorang pengkhotbah besar Amerika yang bernama A.W. Tozer. Dia mengatakan, God never uses anyone greatly until he tests them deeply. Kalau saya terjemahkan secara bebas, bunyinya, Tuhan tidak akan pernah memakai seseorang dengan luar biasa sebelum dia mengujinya dengan luar biasa. Sebagai pengikut Kristus, kita tentunya rindu bukan saja mengalami kehidupan yang diberkati, namun juga kehidupan yang menjadi berkat. Dengan kata lain, kita ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Namun jalan supaya kehidupan kita boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa itu tidak selalu mudah. Kerap Tuhan mengizinkan adanya ujian-ujian terjadi di dalam kehidupan kita sebelum Dia memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat yang luar biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul God's Test. Ujian-ujian dari Tuhan. Sebagai teks, saya pilih Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Beginilah bunyi firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia panggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah peroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bagian yang kita baru saja baca adalah sebuah ringkasan yang padat dan berisi tentang kehidupan seorang yang bernama Abraham. Seorang yang disebut sebagai bapak orang beriman. Seseorang yang dihormati oleh 3 agama besar yang ada di muka bumi ini. Agama Yahudi, agama Kristen Katolik, dan agama Islam. Di dalam bagian yang kita baca ini, kita melihat 3 jalan yang menunjukkan bagaimana Tuhan menguji kita. Saya menyingkat ujian-ujian dari Tuhan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan Abraham ini dengan menggunakan kata 3D. D yang pertama adalah discomfort
atau ketidaknyamanan. D yang kedua adalah delay atau penundaan. D yang ketiga adalah disparity, ketidaksesuaian. Nanti saya akan menjabarkan lebih detail lagi. Mari kita lihat ujian yang pertama yang dialami oleh Abraham. Ujian pertama yang dialami oleh Abraham adalah ujian discomfort, ketidaknyamanan. Tuhan menguji kita melalui ketidaknyamanan. Ibrani 11 ayat 8 menulis, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita tahu Abraham berasal dari Ur, dan suatu waktu di dalam hidupnya dia bersama-sama dengan keluarganya pindah ke Haran. Sebuah perjalanan yang gak jauh, sekitar 577 mil. Di Haran, Abraham tinggal. Abraham tinggal di sebuah kota yang nyaman, sebuah kota yang aman, seperti yang dibuktikan oleh penggalian arkeologi yang menemukan Haran sebagai sebuah kota yang strategis pada zamannya. Kota yang sudah dilengkapi dengan tembok untuk melindungi para penghuninya dari serangan-serangan orang jahat, dari gangguan-gangguan binatang di padang. Kondisinya benar-benar nyaman. Dan kalau kita melihat catatan-catatan lain di dalam Alkitab, kita juga mendapatkan data bahwa Abraham cukup kaya ketika dia ada di sana. Dan suatu waktu di dalam hidupnya panggilan Tuhan datang. Panggilan Tuhan datang kepada Abraham, menantang Abraham untuk keluar dari zona nyaman. Sebuah ujian dihadapi oleh Abraham. Beranikah dia untuk melangkah dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman? Dan Abraham melakukannya. Abraham keluar dari Haran. Abraham meninggalkan zona nyaman untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Abraham keluar dari kota Haran, mengikuti arah yang tidak selalu jelas. Tuhan tidak memberi rute yang begitu detail, terperinci. Tuhan hanya meminta Abraham untuk mengikuti bimbingannya day by day, pimpinannya day by day. Ini tentu bukan hal yang mudah untuk diikuti. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang-kadang Tuhan pun mengizinkan kita, bahkan menantang kita untuk mengalami zona-zona yang tidak nyaman, untuk mengalami discomfort. Dan kalau kita belajar dari kehidupan Abraham, kalau kita melihat lebih jauh lagi panorama yang lebih luas, kita tahu proses tujuan Allah di balik ini semua. Tujuan Allah membawa Abraham keluar dari zona nyaman, masuk ke dalam zona yang tidak nyaman, bukan untuk menyusahkan Abraham, bukan untuk menyulitkan Abraham. Walaupun di sana tentu saja ada kesulitan, ada kesusahan, ada penderitaan. Namun ujung dari rencana Tuhan untuk membawa Abraham keluar dari Haran adalah agar kehidupan Abraham boleh menjadi berkat yang luar biasa. Dan kadang-kadang di dalam perjalanan iman kita mengikut Yesus pun kita ditantang untuk keluar dari zona nyaman kita, kemudian memeluk ketidaknyamanan. Dan kita tahu persis bahwa ada tujuan indah dari Tuhan di balik ini semua. Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menjadi berkat-Nya. Bahkan kadang-kadang itu tidak selalu datang dalam bentuk tantangan. Kadang-kadang itu terjadi begitu saja, di luar kendali kita. Seperti yang kita alami dalam masa pandemi ini. Kita dibawa oleh Tuhan
ke dalam situasi yang tidak nyaman, di mana mobilitas kita terbatas. Bahkan untuk beribadah pun kita harus melakukannya secara online. Mau bertemu dengan orang-orang pun kita susah. Dan ada banyak hal yang mengusik zona nyaman kita terjadi dalam masa-masa pandemi ini. Dan kadang-kadang ada beberapa orang dari antara kita yang bertanya-tanya, apa ya yang menjadi maksud di balik ini semua? Dan salah satu jawabannya adalah Allah sedang menguji kita. Allah sedang membentuk diri kita supaya kita bisa menjadi alatnya yang luar biasa. Hari-hari ini ketika engkau harus mengalami discomfort, jangan patah semangat. Ketahuilah bahwa salah satu maksud di balik ini semua adalah untuk menjadikan Anda berkat bagi lebih banyak orang. Mari kita lihat D yang kedua. Tuhan menguji kita melalui delay atau penundaan. Kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kita tahu bahwa salah satu janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan istrinya Sarah, bahwa Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Abraham akan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Bahkan nama Abraham sendiri di dalam bahasa Ibrani artinya the father of multitude, bapa dari banyak orang. Tapi sampai dia begitu usur, janji itu kelihatannya hanya sekedar janji. Jangankan seperti bintang di langit, jangankan seperti pasir di tepi laut. 2 anak saja dia belum punya. Kalaupun dia sudah punya, satu-satunya paling cuma anak yang dia dapatkan dari Hagar, Ismail. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan ini? Dan penulis surat Ibrani menggarisbawahi dari satu orang. Satu orang ini siapa? Kalau kita membacanya secara sekilas, ini nampaknya menunjuk kepada Sarah, padahal bukan. Ini menunjuk kepada Abraham. Karena gendernya adalah pria, satu orang yang telah mati pucuk. Ini jelas menunjuk kepada Abraham. Abraham telah mengalami andropause atau male menopause. Kalau wanita disebut dengan menopause, pada waktu wanita sudah mengalami fase menopause, ini tidak mungkin bagi dirinya untuk menghasilkan keturunan. Dan teks yang kita baca pada hari ini menunjuk kepada andropause, Abraham, yang telah mengalami male menopause, tidak lagi punya kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan? Tapi kita melihat di dalam Alkitab bagaimana janji itu terpenuhi. Abraham pada akhirnya memperoleh keturunan. Memperoleh keturunan. Dari Hagar dia memperoleh Ismail. Dari Sarah dia memperoleh Ishak.
Dari istrinya yang lain, Ketura, dia memperoleh 6 anak. Dan mereka semua inilah yang kemudian menjadi bapa dari bangsa-bangsa yang ada di timur dekat. Nah, saudara-saudara sekalian, janji Allah terrealisasi. Pada akhirnya, benar, Abraham betul-betul menjadi bapa dari banyak bangsa, the father of multitude. Namun jalan untuk menuju ke sana tidak mudah, ada penundaan, ada delay. Dalam kondisi semacam ini, kita belajar sesuatu yang penting. Kadang Tuhan mengizinkan penundaan terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kaitannya dengan janji-janjinya, sebagai bagian dari ujian iman, supaya kehidupan kita bisa dipakai dengan luar biasa. Hari-hari ini kalau Anda sedang menantikan janji Tuhan, Anda sedang bergumul dan bergumul, dan rasa-rasanya janji itu belum tergenapi, belum terpenuhi. Ikutilah jejak Abraham yang terus berpaut pada iman, sehingga pada akhirnya janji itu terrealisasi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat D yang ketiga. Sesudah discomfort, sesudah delay, ujian ketiga yang dihadapi oleh Abraham adalah disparity. Disparity ini artinya adalah ketidaksesuaian di antara apa yang dijanjikan dan apa yang terwujud. Tuhan menguji kita melalui disparity, ketidaksesuaian di antara apa yang dijanjikan dan apa yang terwujud di dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada teks Ibrani 11 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Menarik sekali di sini. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita berjumpa dengan God's disparity. Salah satu janji yang lain yang diberikan oleh Allah kepada Abraham adalah bahwa Abraham akan diberikan sebuah negeri. I will give you a land. Namun, kita melihat bahwa sampai Abraham lanjut usia. Jangankan sebuah negeri, sebuah kota saja tidak. Jangankan sebuah kota, sebuah kampung saja tidak. Bahkan ketika Sarah mati, Abraham tidak memiliki tanah makam untuk istri yang dikasihinya. Abraham harus membeli sebidang tanah milik orang Het. Di sini kita berjumpa dengan God's disparity. Apa yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan apa yang terwujud. Namun kenyataan semacam ini, God disparity ini tidak membuat Abraham balik arah. Abraham terus mengikuti Allah sampai akhir hidupnya. Seperti tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 15 dan 16 mengatakan, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi, sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, seperti ditulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 15, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Abraham punya 1001 macam alasan untuk mengatakan God, Tuhan, Allah,
Engkau tidak fair. Mana janjimu? Mana negeri yang hendak kau berikan kepadaku? Sampai hari ini negeri itu tidak ada, kota itu tidak ada, bahkan kampung pun tidak ada untuk diriku. Abraham punya 1001 macam alasan untuk meninggalkan jalan yang selama ini dia ikuti, jalannya Tuhan. Tetapi Abraham tidak melakukannya. Abraham terus berjalan mengikuti Tuhan, walaupun dia berhadapan dengan God's disparity, karena dia yakin apapun yang akan terjadi, apa yang diberikan Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kita tangkap dalam persepsi kita sebagai sebuah janji. Dan itu yang digarisbawahi oleh penulis surat Ibrani. Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, tanah air sorgawi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, seseorang pernah menulis, the greatest test of faith is when you do not get what you want, but you are able to say, thank you Lord. Tes terbesar dari iman adalah ketika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, namun toh demikian, Anda masih bisa berkata, terima kasih Tuhan. Saya pikir itulah yang ada di dalam hati Abraham ketika dia berhadapan dengan God's disparity. Dan saya berdoa, kita pun bisa mengikuti jejak Abraham. Ketika di dalam hidup ini kita mengalami hal-hal seperti ini, kita tidak menyerah, kita tidak kapok ikut Tuhan. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya ada sesuatu yang bahkan lebih baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tutup khotbah saya dengan pengalaman hidup seorang yang bernama William Whiting Borden. Dia lahir dari keluarga yang kaya raya, yang memiliki usaha dalam bidang produksi susu, Borden Dairy Corporation. Ketika dia lulus SMA, dia mendapat hadiah keliling dunia, didampingi oleh seorang veteran misionari. Dia mengunjungi Asia, dia mengunjungi Timur Tengah. Ketika dia mengunjungi Asia, Timur Tengah, Tuhan mengetuk hatinya. Ada panggilan dalam tanda kutip Abraham untuk meninggalkan zona nyaman dari kehidupannya. Pada hari itu, Borden memutuskan untuk menjadi misionaris, utusan Injil yang akan menjangkau orang-orang di Asia, khususnya di Cina, orang-orang Muslim di Cina. Namun perjalanan ke Cina, perjalanan untuk menuju ke sana, memerlukan waktu, penantian, ada delay. Borden terlebih dulu masuk Yale University, salah satu universitas elit di Amerika, lulus di sana dengan pujian, punya masa depan yang gemilang. Namun demikian hatinya tetap terpaut pada panggilan Allah untuk menjangkau komunitas Muslim di Cina. Selepas itu, dia mendaftarkan diri di Princeton Theological Seminary untuk dibentuk, untuk dipersiapkan. Ada penantian lagi. Sehingga pada akhirnya, pada bulan Desember 1912, yang meninggalkan Amerika Serikat menuju Cina. Waktunya telah tiba. Setelah menanti sekian lama, setelah menanti bertahun-tahun, inilah saat untuk berangkat menuju tanah yang ditunjukkan Allah untuk dirinya. Di dalam perjalanan menuju ke Cina, dia transit di Mesir. Dia memutuskan untuk tinggal di sana dengan tujuan untuk memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan bahasa Arab yang penting untuk menjangkau komunitas Muslim di Cina. Namun sayang, pada tanggal 21 Maret 1913, dia ketahuan menderita penyakit spinal meningitis yang pada akhirnya merenggut nyawanya 19 hari kemudian.
Pada tanggal 9 April 1913, dia wafat dan dikebumikan di Kairo. Seseorang menemukan kata-kata indah dari bagian belakang Alkitab milik Borden. Di sana tertulis 3 kalimat, no reserve, no retreat, no regrets, no reserve. Artinya tidak ada yang dapat menghalangi. Kata pertama ini ditulis, konon pada saat dia memutuskan untuk menjadi misionaris. No retreat, tidak ada kata mundur. Beberapa orang berkata bahwa kalimat itu ditulisnya ketika ayahnya mengancam dia untuk tidak lagi akan dilibatkan dalam bisnis keluarga bila dia ngotot mau jadi misionari. Dan no regrets, tidak ada kata menyesal, ditulis beberapa saat sebelum dia wafat. Sebagai orang awam, mungkin kita bisa berkata, waduh, begitu sia-sia ya, sayang ya, orang muda yang pintar, kaya, namun mati muda, apalagi matinya di tengah perjalanan untuk mengikuti panggilan Allah. Gimana sih Allah ini? Namun hari ini kita melihat bahwa ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya, ketika dia mengizinkan keadaan yang bahkan sulit untuk difahami oleh pikiran manusia, ujung-ujungnya adalah sesuatu yang gemilang. Borden boleh mati di Kairo. Borden boleh jadi tidak pernah menginjakkan kakinya di Cina. Namun riwayat hidup Borden telah menginspirasi begitu banyak orang-orang muda untuk mengikuti panggilan Allah. Ada ratusan, ada bahkan ribuan orang-orang muda sesudah Borden yang mengikuti jejak Borden sebagai misionaris. God's disparity, seperti yang terjadi di dalam kehidupan Abraham, berujung bukan sesuatu yang fatal, berujung bukan pada sesuatu yang tidak baik. God's disparity selalu membawa pada sesuatu yang lebih baik. 3 ujian iman bisa jadi kita hadapi di dalam kehidupan kita. Discomfort, delay, disparity. Saya berdoa ketika kita melewatinya, kita tidak akan gentar menjalaninya. Kita tidak akan mundur. Kita akan berkata seperti Borden, no retreat. Tidak ada kata mundur. Karena tahu ketika kita maju terus, suatu hari nanti kita bisa berkata seperti Borden, no regrets. Tidak ada kata menyesal. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini boleh menantang kami semua untuk senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Jikalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ujian-ujian ini, ujian discomfort, ujian delay, ujian disparity, hamba-Mu berdoa agar Engkau menguatkan mereka, sehingga mereka tetap tegar, teguh, tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat JWS Kelapa Gading. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.